mempersiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, jangan lupa, kakak ingin mengingatkan, kita harus berpakaian yang rapi. Jangan lupa juga sebelum berpakaian, kita harus sudah mandi. Oke adik-adik, jangan lupa juga dipersiapkan untuk Alkitabnya, persembahannya juga dipersiapkan. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan puji-pujian yang pertama diawali dengan Kakak Peti dan Abang Jason. Oke adik-adik, berjumpa kembali kita di kebaktian online sekolah minggu. Tetap semangat ya meskipun online. Oke, minggu ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis ya. Temanya adalah berbahagialah anak Tuhan. Jadi semua anak Tuhan harus berbahagia. Oke, lagu pembuka ini adalah lagu Mama Papa dulu loh ya. Papa Tahuang ya. Kita ikutin dengan pelan-pelan ya. Oke, Bang Jason. Mata tahuan manuki di marokoti dimui. Mata tahuan manuki dungo madaka nasi kola mingui. Dungo madaka nasi kola mingui. Dungo madaka nasi kola mingui. Sudah siap untuk mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari ini Tuhan kami kembali boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami diberikan kesehatan. Kami percaya itu adalah anugerah daripada Tuhan saja. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, hingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik lainnya yang mungkin saat ini belum bisa mengikuti ibadah karena sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa kepada adik kami, hingga minggu depan kami boleh bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, hingga kami boleh tertuju hanya kepadamu saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak untuk dengar-dengaran dengan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah, anak-anak Tuhan Yesus yang pintar-pintar, anak Tuhan Yesus yang ganteng-ganteng, anak Tuhan Yesus yang cantik-cantik, pasti masih semangat untuk memuji Tuhan kan? Masih. Nah, kita bangkit berdiri, jangan ada yang malus-malusan, jangan ada yang masih tidur-tiduran. Kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi, kita mau goyang-goyangin badannya, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, kita mulai. Lagu happy ya. Gimana goyangnya? Ayo, jangan lupa. Senang jadi hari Tuhan.
Shalom adik-adik, hari ini Kak Joyce akan membawakan warta jemaat untuk kita semua. Nah, warta jemaatnya ada beberapa, adik-adik perhatikan ya. Nah, untuk adik-adik yang masih ujian minggu ini, tetap semangat belajarnya, belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian bisa mengerjakan setiap soal dengan baik. Nah, untuk adik-adik yang berulang tahun di dalam minggu ini, selamat ulang tahun untuk adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kemudian untuk adik-adik yang masih sakit atau sedang berduka saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan adik-adik dan keluarga penghiburan dan memberikan adik-adik kesembuhan supaya kalian bisa beraktivitas kembali bersama dengan keluarga dan bisa belajar lagi. Dan sekarang bulan Oktober, ya kan? Kita sudah mau mendekati perayaan Natal. Nah, kakak minta tolong supaya mama papa bisa ikut grup dari masing-masing kelas supaya tahu informasi tentang perayaan Natal, baik itu latihan, kapan kita akan merayakan Natal. Jadi, yang belum ikut grup kelas, ikut grup ya, supaya nanti adik-adik dan juga mama dan papa bisa tahu tentang informasi tentang perayaan Natal kita tahun ini. Dan sekian untuk warta jemaat hari ini. Kita tetap sama-sama berdoa dan kita juga tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Desta, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Hai, hola hola, halo adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Untuk kelas kecil, kelas TK 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang pasti udah siap dong. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Dibawa Alkitabnya, pegang Alkitabnya. Kemudian untuk adik-adik TK, duduk yang manis ya. Tidak lari-lari, tidak makan. Stay di kursinya, stay di tempatnya. Kemudian dengarkan firman Tuhan yang akan kakak bawakan. Nah, untuk adik-adik kelas 1, 2, dan 3, 4, kita baca sama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa itu, kita waktunya berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan hingga hari ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dalam mendengarkan firman-Nya. Kami mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan
menyimpan dalam hati kami, serta kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati juga kakak guru yang akan memberikan cerita serta kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, adik-adik, ibadah hari ini diambil untuk firman Tuhannya ya, diambil dari Lukas 11 ayat 27 dan 28. Kakak ulang ya, diambil dari Lukas 11 ayat 27 dan ayat 28. Nah, adik-adik, cuma 2 ayat aja. Tapi 2 ayat ini kekuatannya dahsyat. Firman Tuhan itu selalu memberikan kita yang terbaik, selalu memberikan kita yang perasaan yang luar biasa. Yuk, kita baca sama-sama. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan. Nah, aku mau adik-adik lihat video berikut ini. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi udah lihat videonya ya. Itu video adik-adik sekolah minggu. Kakak Desta minta maaf tidak semua adik-adik hadir dalam video tersebut. Tapi aku yakin dan percaya, kakak sekolah minggu semua yakin dan percaya, video itu adalah mewakili adik-adik semua. Adik-adik yang berbahagia. Bahagia anak Allah. Dari semua video itu, adik-adik lihat gak? Ada satu kesamaan di antara semua video itu. Apa ayo? Rambutnya? Enggak, ada yang keriting, ada yang lurus. Hidungnya? Enggak, ada yang mancung, ada yang pesek. Tingginya? No, ada yang lagi duduk nonton ibadah, ada yang lagi senyum, ada yang lagi nyanyi, ada yang lagi foto. Berarti apa dong kesamanya Kak Desta? Aduh, Kak Desta jangan bikin kita bingung ya. Nah, adik-adik, aku kasih tahu ya. Kesamaannya adalah, aku kasih tahu ya. Kesamaannya adalah bahagia anak Allah, yaitu senyum adik-adik. Semuanya di video itu senyum, semuanya video itu sukacita.
adik-adik yang terlihat dalam video itu adalah sukacita. Sukacita melakukan ibadah online, ada yang duduk menonton ibadah online. Sukacita mengerjakan kreativitas ya, ada yang foto gitu ya pakai mahkota, kemudian mengerjakan tugas. Wow, keren-keren. Adik-adik adalah anak Tuhan yang bahagia. Kakak Desta mau kasih tahu ya, apa sih rahasia bahagianya? Kasih tahu gak ya? Adik-adik, rahasia bahagia anak Tuhan ada di dalam 2 ayat tadi. Hah? Iya. Ayat yang pertama ya, pada saat itu Tuhan Yesus baru saja melakukan mukjizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, ketika Tuhan Yesus lagi berbicara, ada seorang ibu yang meneriakkan sukacitanya. Dia bilang, "Bahagialah ibu yang melahirkan engkau dan menyusui engkau." Nah, artinya perempuan itu mengatakan, berbahagialah ibu Tuhan Yesus. Ibu Tuhan Yesus siapa? Ayo. Aku belum dengar. Ya, ibu Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena. Adik-adik, perempuan itu berkata, berbahagialah ibu Tuhan Yesus yang punya anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, yes, ibu Yesus pasti bahagia memiliki anak Tuhan Yesus. Sama seperti orang tua kita. Mama di rumah, juga papa, senang punya anak seperti kita, adik-adik. Mama papa, begitu adik-adik lahir, begitu kakak Desta lahir, mereka excited, mereka sukacita, mereka senang adik-adik. Dan mereka menyayangi kita dengan penuh sukacita. Mereka mendidik kita ketika kita masih kecil ya, ada prospeknya ya, ada gambarnya. Ketika kita masih bayi, kita merangkak, kita berjalan, kita bicara, kita belajar, itu semua adalah bimbingan dari orang tua kita. Jadi adik-adik, ingat selalu hal itu dan kita mengasihi orang tua kita. Jadi adik-adik di rumah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, taati orang tuamu, kasihi mereka karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kita cinta mama, cinta papa, so hormati orang tua di rumah. Patuhi apa katanya, lakukan hal yang menyenangkan orang tua. Itu ayat yang pertama. Kemudian di ayat kedua, Tuhan Yesus bilang begini adik-adik. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Aku penasaran juga, apa sih arti kata memelihara? Aku baca nih di Google. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata arti kata memelihara itu adalah banyak adik-adik. Menjaga, merawat, melindungi, mengembangkan, membuatnya bertumbuh. Wow, banyak sekali adik-adik. Adik-adik tahu gak siapa di sini yang punya binatang kesayangan? Aku ada Mas Koki. Mas Kokiku, ikan Mas Kokiku ada 21. Aku buat namanya semua. Dan aku hafal nama-namanya. Bagaimana dengan adik-adik?
Apakah adik-adik pelihara anjing di rumah? Apakah adik-adik pelihara kucing di rumah? Atau pelihara marmut, pelihara apapun juga itu? Adik-adik pasti selalu kasih makan. Adik-adik pasti mandiin. Adik-adik pasti ajak bicara. Adik-adik pasti menjaganya. Kalau marmutnya hilang satu, marmutku mana? Kalau misalkan anjingnya sakit, pasti bawa ke dokter. Adik-adik memelihara artinya kita bertanggung jawab. Nah, seperti kita menanam pohon, ya. Adik-adik pernah lihat kan, ya, menanam pohon. Kita taruh dulu tuh bijinya di dalam tanah. Terus kita siramin setiap hari. Siramin gitu ya. Kemudian akan tumbuh akarnya, terus tumbuh batangnya. Pelan-pelan pohonnya bertumbuh, besar, besar, dan besar lagi. Kemudian ada buahnya. Nah, kita senang banget. Berarti adik-adik sudah bertanggung jawab pada peliharaan adik-adik. Adik-adik sudah melakukan yang terbaik. Sudah menyiram tanaman, sudah menjaganya, memberikan dia pupuk sehingga dia berkembang, dan memberikan hasil. Sama ketika kita punya binatang peliharaan di rumah, ya, Kakak Desa punya ikan, dari kecil ikannya aku kasih makan terus, kemudian dia besar-besar. Ikannya memang tidak menghasilkan ikan lagi, tapi ikan ini memberikan aku sukacita, bertambah besar, bertambah cantik, ya, berenangnya, kulitnya tambah bagus, itu membuat kita sukacita. Adik punya anjing kecil di rumah, dikasih makan sampai anjingnya besar, dan anjingnya itu menjadi teman adik-adik, teman bermain, teman jalan-jalan, teman dalam suka dan duka. Itu adik-adik menjadi orang yang bertanggung jawab, memelihara. Balik ke ayat 2 tadi yang mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Artinya adalah kita adik-adik kelas TK 1, 2, dan 3, 4 serta aku serta semua yang mendengarkan ibadah online ini berarti harus mencintai firman Tuhan, firman Allah, serta memeliharanya. Kadisa firman Allah memeliharanya bagaimana? Aku bingung. Hei, no. Adik-adik terkasih, gak usah bingung. Maksudnya adalah pertama, membaca Alkitab setiap hari. Ya adik-adik ya. Ketika Tuhan Yesus bilang mendengarkan firman Allah, artinya kita membaca Alkitab. Kak Desa, aku masih belum bisa baca. Aku masih kelas 2. Aku masih umur 2 tahun. Aku masih 3 tahun. Adik-adik terkasih yang masih imut-imut ya. Adik-adik bisa minta tolong mama papa, kakak, bu, opung, siapapun juga di rumah, bacakan firman Tuhan. Kan Tuhan Yesus bilang, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Berarti kita dengar firman Allah, yang sudah bisa baca, kita baca firman Allah setiap hari, sehingga kita makin dekat dengan Allah. Kita makin tahu Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, kemudian selain membaca firman Tuhan, selain kita baca Alkitab atau kita dengarkan ya, yang kedua adalah berdoa senantiasa.
Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, berdoa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Artinya kita selalu berdoa. Berdoa ketika baru bangun, berdoa ketika mau baca Alkitab, minta hikmat Tuhan supaya mengerti, berdoa ketika kita bermain, berdoa kita belajar, berdoa ketika kita sekolah, berdoa kita ketika kita sakit, kita terus berdoa. Setiap hari, setiap jam kita berdoa. Kita doakan mama, papa, kakak, adik, diri kita, kakak guru sekolah minggu, opung, bau, teman yang sedang sakit, keluarga yang sedang sakit, semua kita doakan. Ya, karena ketika kita mau mendoakan orang lain, Tuhan senang. Berarti kita juga menyayangi orang lain. Kita care. Kita perhatian untuk teman-teman kita, untuk orang lain. Ya adik-adik ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Memeliharanya itu artinya adalah mengakui dosa setiap hari. Mengakui dosa kita setiap hari. Artinya gini adik-adik, ketika kita mau tidur ya, kita akui, Tuhan Yesus, hari ini aku melakukan kesalahan, aku mohon ampun untuk kesalahanku. Gitu adik-adik ya, mengakui dosa artinya ketika adik-adik memukul saudara adik-adik, adik-adik langsung minta maaf. Kakak, adik, aku minta maaf, aku telah menyakitimu. Atau ketika kita berbohong, kita langsung minta maaf. Tuhan, aku mohon maaf, aku telah berbohong. Kemudian katakan, kalau bohongnya sama mama ya, bilang sama mama, mama, aku telah berbohong. Aku minta maaf, aku tidak akan berbohong lagi. Ya adik-adik ya. Kemudian yang keempat ya adalah rajin beribadah. Rajin beribadah itu karena kita ibadah online ya di rumah. Kalau nanti waktunya pas, tepat, sudah oke, sudah aman, kita akan bertemu lagi adik-adik. Kita beribadah di gereja kita. Adik-adik sudah kangen pastinya. Aku juga sudah kangen. Makanya kenapa kita guru sekolah minggu selalu bilang nih, adik-adik lakukan kreativitas ya. Ya, di foto ya, itu salah satu obat menyembuhkan kangen aku. Aku jadi lihat tuh foto adik-adik. Oh, ini rajin ya buat kreativitas. Ya ampun, sudah besar. Tahun lalu masih kecil, sekarang sudah besar ya. Wow, dia rajin kreativitas. Jadi kita bisa tahu salah satu caranya itu adik-adik ya. Oke, yang keempat tadi beribadah. Sekarang yang kelima adalah bersaksi. Bersaksi itu maksudnya adik jangan ragu-ragu mengatakan bahwa kita Kristen. Tapi bukan berarti gini, weh aku anak Tuhan, weh aku anak Tuhan, aku Kristen, yes yes yes. No adik-adik. Tapi kita berperilaku, kita sehari-hari mencerminkan anak Tuhan, anak Allah, bahagia anak Tuhan, yaitu dengan cara bersaksi itu senyum selalu. Berikan senyummu yang termanis di pagi hari buat orang tua, buat keluarga, buat teman-teman ya. Kemudian adik-adik jangan ragu berdoa di depan umum ketika makan di mall. Kemudian adik-adik juga jangan ragu, adik-adik yakin ya, adik-adik percaya ketika berkumpul bersama teman-teman, adik-adik menyatakan sukacita anak Tuhan. Contohnya ketika arisan nih, kemudian ada yang mama papa bilang begini, yuk kita dengerin anak-anak nyanyi. Adik-adik jangan malu-malu. Adik-adik langsung angkat tangan, mengatakan saya mau menyanyi lagu rohani. Wow, lagu sekolah minggu. Yes. Artinya adik-adik sudah bersaksi. Adik-adik mau menyanyikan lagu rohani di mana saja adik berada.
gitu adik-adik ya. Dan lihat juga acaranya pastinya gitu adik-adik ya. Oke, jadi ingat ada 5 hal memelihara supaya firman Tuhan berkembang di dalam hati kita, yaitu 1, baca Alkitabmu ya adik-adik ya, baca Alkitabmu. Yang kedua adalah berdoa senantiasa. Yang ketiga mengakui dosa kita setiap hari. Yang keempat rajin beribadah. Dan yang kelima bersaksi. Bersaksi artinya menjadi anak Allah yang melakukan firman Allah. Artinya adik-adik ya, menjadi anak Tuhan yang mengikuti apa perintah Tuhan. No bohong, no mencuri, no menyakiti orang lain, tapi sayangi orang lain, sayangi kakak adik, sayangi papa mama, patuh pada papa mama sesuai dengan ayat yang pertama, kemudian melakukan apa yang kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suka. Ya adik-adik, sehingga ketika itu kita lakukan, 5 hal itu kita lakukan, maka kita akan menjadi seperti pohon yang menghasilkan buahnya banyak. Kita juga sama. Ketika kita melakukan hal itu, sama seperti lagu yang Kakak Diana nyanyikan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 artinya buahnya makin besar, artinya dampaknya makin besar, artinya semua yang ada di sekitar kita akan merasakan bahwa adik-adik adalah anak Allah. Bahagia anak Allah ya, bahagia anak Tuhan yang memberikan sukacita pada orang sekitar. Buahnya berasa, teman-teman makin banyak karena senang ya berteman dengan adik-adik. Kemudian mama papa makin sayang karena adik-adik selalu menuruti nasihatnya. Terlebih lagi Tuhan tambah sayang kepada adik-adik dan memberikan adik-adik lebih-lebih lagi kepintaran, hikmat, kesehatan, semuanya. Oke adik-adik, ingat ya tadi ya, apa firman Tuhan hari ini menyatakan ya, yang bisa kita ambil adalah 1, patuhi orang tua ya, hormati orang tua. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Memeliharanya, firman Allah itu berarti 1, baca Alkitab setiap hari. 2, berdoa senantiasa. 3, mengakui dosa kita setiap hari. 4, itu rajin beribadah. 5, bersaksi di mana saja kita berada. Kita menjadi anak Tuhan, anak Allah yang berbahagia, yang melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan suka. Sekarang 5 hal ini kita lipat jadi 1. Kita mau berdoa, kita mau akhiri firman Tuhan, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, dengan 2 ayat-Mu di Lukas 11 ayat 27 sampai 28, kami jadi mengerti bahwa kami harus patuh pada orang tua, kami taat dengan orang tua, terlebih dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami murid-murid TK 1, 2, 3, 4 siap mendengarkan firman Tuhan, berdoa senantiasa, mengakui dosa kami, kemudian berajin beribadah, serta menjadi saksi Tuhan
di mana saja kami berada. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih. Kami mohon ampun bila kami melakukan kesalahan pada saat ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ayat emas kita pada hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 28b. Diambil dari Lukas 11 ayat 28b. Bunyinya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita kembali lagi sama kakak Audrey di kreativitas kita pada minggu hari ini. Pada minggu hari ini adik-adik, kreativitas yang akan kita lakukan khusus untuk anak TK, kita mau bernyanyi adik-adik. Untuk adik-adik yang di rumah tentu udah pada tahu dong ya lagu Happy Ya Ya Ya. Jadi kreativitasnya adik-adik menyanyikan lagu Happy Ya 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 dengan gerakan dengan penuh sukacita. Yuk, sebelum itu kita latihan dulu untuk lagu Happy Ya Ya Ya, kita mau nyanyi sama-sama. Untuk kreativitas untuk kelas TK. Nah, untuk kreativitas kelas 1, 2, 3, dan 4 kita mau menyusun kata melalui gambar adik-adik. Jadi ada alat dan alatnya adik-adik hanya butuh ini adik-adik, kertas yang nanti adik-adik akan print. Nanti kertasnya akan dibagikan oleh kakak guru sekolah minggu dan sebuah spidol atau pulpen juga adik-adik bisa gunakan. Nah, adik-adik, di sini sudah terlihat ya. Nanti ada sesuai gambar dan di sini ada abjad dari A sampai Z. Jadi nanti adik-adik tinggal sesuaikan saja dari gambar apa, lalu abjadnya apa. Seperti ini adik-adik. Yang pertama, ini ada gambar ayam. Nah, di sini gambar ayam itu di huruf Y. Nih, kalau adik-adik bisa lihat. Jadi, di ayam yang ini adik-adik bisa tulis Y. Ya. Nah, Y seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada ini, kupu-kupu adik-adik. Adik-adik bisa lihat di abjadnya, kupu-kupunya yaitu ada di huruf A. Jadi, setelah Y, adik-adik bisa tulis A. Nah, selanjutnya adik-adik, ini ada gambar rusa. Nah, rusa pada abjad di sini yaitu ada huruf N. Nah, adik-adik bisa letakkan N. Nah, selanjutnya ada gambar burung warna hijau. Di sini di abjad pada huruf G. Nah, jadi ditulis. Nah, kata-kata pertamanya sudah jadi adik-adik, yaitu yang. Nah, adik-adik bisa lanjutkan lagi, ada beberapa gambar lagi. Nah, nanti kalau adik-adik sudah selesai, gambar-gambar tersebut akan menjadi tulisan pada salah satu ayat Alkitab yang penting pada minggu hari ini. Nah, itu dia adik-adik. Jangan lupa ya, adik-adik kerjakan. Kreativitasnya adik-adik tadi bernyanyi Happy Ya 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 dengan penuh sukacita. Lalu seperti biasanya, adik-adik akan mengirim hasil kreativitas adik-adik, videonya ke kakak guru sekolah minggu ya adik-adik. Semoga melalui kreativitas ini kita semakin semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekian adik-adik kreativitas kita pada minggu hari ini.
Jangan lupa dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberikan makan dan minuman. Tuhan Yesus, terima kasih karena Anda, Tuhan Yesus, berikan Abang kepintaran dan buat Abang berikan supaya Abang bisa sekolah online. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah jagain Abang pagi sampai malam ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus berkati Abang pagi sampai malam. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Yesus, terima kasih sudah memberikan kami rezeki yang secukup-cukupnya untuk kami membeli makanan kami. Dan terima kasih sudah memberikan nasi yang secukup-cukupnya untuk kami untuk hari ini. Dan terima kasih atas Tuhan Yesus kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik. Nah, sekarang kita mau persembahan. Nanti persembahannya ditaruh dalam amplop ya. Nanti persembahannya itu dikasih ke papa mama. Biar nanti papa dan mama kasih persembahannya ke Sintua Banjar. Nah, sebelum kita bernyanyi, yuk kita baca Alkitab dulu. Dari Roma 12 ayat 1. Abang ulangin ya. Roma 12 ayat 1. Abang bacain ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A ayat 1 sampai 2. Sekarang bersyukur. Kidung Jemaat nomor 287A ayat 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati berutara, sempurna dan besar
sudah balik lagi, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa itu, sudah dengarkan warta, ya, sudah mendengarkan ayat emas, bahkan kita sudah melihat apa kreativitas kita minggu depan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kakak guru sekolah minggu mengingatkan bahwa bentar lagi nih sudah selamat hari Natal, selamat hari Natal. Yes, kita mau Natalan adik-adik. Jadi adik-adik kelas TK 1, 2, 3, 4 ya wajib dengan sukacita mengikuti Natal kita. Adik-adik bilang mama papa daftar di guru kelas ya, koordinator kelas untuk ambil bagian dalam Natal ini. Karena seperti tadi cerita Kak Desta, yang kelima menjadi saksi Tuhan ya, di mana saja berada, kita mau menjadi saksi Tuhan di Natalan ini. Kita mau liturgi, kita mau nari, kita mau nyanyi, kita mau puisi, kita mau apapun itu untuk memuliakan nama Tuhan di Natalan ini. So adik-adik, prepare yourself, siapkan hati kita, siapkan diri adik-adik, berikan yang terbaik buat Natal ini. Ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau berdoa tutup ibadah. Kita mau berdoa meminta tolong penyertaan Tuhan sepanjang minggu ke depan ya, minta kesehatan ya, kemudian minta Tuhan memberkati gereja kita, juga terlebih lagi Tuhan memberkati persiapan kita untuk Natalan adik-adik. Yuk kita satukan hati kita, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Tuhan, kami telah selesai ibadah. Tuhan berkati ibadah kami ini menjadi dupa yang harum, dan kiranya ibadah kami ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan dengan sukacita dapat menjadi berkat untuk orang yang membutuhkan, dapat juga membantu gereja kami dalam organisasi gereja. Tuhan Yesus terkasih, kami berdoa untuk orang tua kami, kemudian saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami, guru sekolah minggu kami, kuliah kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Tuhan, bila mana ada yang sakit di antara kami, Engkau sembuhkan, karena Engkau adalah dokter yang luar biasa, yang tabib ajaib menyembuhkan kami. Juga bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus yang maha baik, sertai kami sepanjang minggu ke depan. Berikan kami semua kesehatan, berikan kami semua hikmat-Mu Bapa dalam melewati hari-hari kami, baik di sekolah, di pekerjaan, maupun di mana saja. Tuhan berkati orang tua kami, berikan mereka rezeki, berikan mereka hikmat dalam membimbing adik-adik sekolah minggu, sehingga bertumbuh bersama Tuhan. Tuhan Yesus yang terkasih, kami juga mau berdoa untuk negara kami. Tuhan berkati negara kami untuk terus berkembang, corona selesai sehingga kami dapat beribadah kembali. Dan Tuhan yang maha kasih, kami juga mau berdoa khusus untuk nanti Tuhan, untuk program Natal sekolah minggu. Tuhan, kami bawa dalam tangan Tuhan. Untuk setiap acara yang guru-guru sekolah minggu siapkan, untuk kami adik-adik sekolah minggu yang berpartisipasi untuk Natal nanti, Tuhan berkati.
Biarlah Natal kami berlangsung dengan baik, sesuai kehendak Tuhan, dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, serta kami juga adik-adik sekolah minggu menikmati Natal kami. Kami sukacita Tuhan, walaupun masih dalam suasana pandemi, tapi Tuhan, kami tetap sukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan juga gereja kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Amang dan Inang Pendeta yang memimpin gereja kami. Juga Tuhan berkati Sintua, guru sekolah minggu, koster, setiap organisasi dalam gereja kami. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya dapat bekerja sama satu sama lainnya untuk menyembuhkan gereja kami, dan nama Tuhan dimuliakan dalam setiap pelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau yang memberkati kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah selesai ibadah ya adik-adik. Berarti sampai jumpa minggu depan. Kakak guru sekolah minggu yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ingat selalu prokes kesehatan. Dan juga adik-adik persiapkan diri untuk Natalan. Kita happy Natalan nanti. Adik-adik persiapkan liturginya ya. Minta liturgi ke kakak guru. Semua pengumuman Natalan akan diberikan dalam WA group adik-adik. Jadi untuk adik-adik cepat daftar untuk nari, untuk puisi, untuk drama, untuk apapun yang disiapkan oleh guru sekolah minggu. Dan ambil bagian dalam Natal kita adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih sekali lagi untuk ibadah online hari ini. Adik-adik telah mengikutinya dengan luar biasa ya. Kemudian selamat hari Minggu, jaga kesehatan. Ingat selalu tadi apa? Untuk memelihara firman Tuhan. 5. 1. Baca Alkitabmu setiap hari. 2. Berdoa senantiasa. 3. Akui kesalahan kita setiap hari. Yang keempat adalah kita rajin ibadah online. Dan yang kelima, kita siap menjadi saksi Tuhan, melakukan perbuatan yang Tuhan suka di mana saja kita berada. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye.